Junko udah pendaran kayak gitu ya, bukannya empat anak gila itu berhenti. Empat anak gila ini terus aja mukulin si Junko. Kemudian menuangkan bensin ke kaki, paha, perut, tangan, sampai wajahnya Junko. Kemudian Junko dibakar. Halo, welcome back to my channel. Nama gue Yani. Makasih yang udah mampir, tapi jangan cuma mampir. Tonton video ini sampai selesai. Oke? Hari ini gue mau bahas kasus nih yang menurut gue nih sangat bikin gue merinding dan ngilu gitu. Tapi bukan cerita horor ya, ini cerita kriminal. Karena kali ini gue mau bahas kasusnya Junko Furuta, yaitu gadis cantik asal Jepang. Pasti kalian udah gak asing deh sama nama ini. Junko Furuta adalah gadis asal Misato, prefektur Saitama. Dia adalah gadis yang cantik. Karenanya Junko ini sangat populer nih di sekolahnya. Kasus ini terjadi pada akhir tahun 1980-an dan dikenal dengan kasus pembunuhan gadis SMA yang terbungkus beton. Disebut demikian karena tubuhnya si Junko ini pas ditemukan itu ada dalam sebuah drum yang berisi ratusan liter semen. Mungkin kisah ini akan sedikit agak mengganggu ya. Jadi buat kalian yang gak kuat dengerin cerita penyiksaan kali ini, gue saran kalian buat stop di sini. Buat yang strong dan buat yang sebenarnya takut tapi penasaran gitu. Yuk, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Junko Furuta lahir pada 22 November tahun 1971. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya, kakaknya dan juga adik laki-lakinya. Junko adalah siswa SMA Yashio Minami. Junko ini dianugerahi dengan paras yang cantik. Karenanya ada salah satu temannya yang bernama Hiroshi Miyano yang naksir nih sama si Junko. Si Miyano ini akhirnya nembak si Junko nih. Namun Junko menolak cintanya si Miyano. Junko ini menolak karena Junko ini masih mau fokus sekolah dan juga nggak mau berpacaran dulu nih. Si Junko juga tahu nih kalau si Miyano ini sebenarnya adalah salah satu anggota Yakuza dan punya reputasi sebagai tukang bully nih di sekolahnya. Selama ini semua siswa di sekolah si Junko sama si Miyano ini selalu ngikutin apapun kemauannya si Miyano nih karena mereka takut dengan Yakuza. Tapi si Junko ini malah nggak mau jadi pacarnya si Miyano karena si Junko ini nggak mau sampai terpengaruh hal-hal yang buruk. Karena kan si Miyano ini kan anggota dari Yakuza kan. Si Junko pasti pikirnya udah aneh-aneh deh kalau masalah tentang Yakuza. Karena ditolak sama si Junko nih, si Miyano ini marah banget. Apa yang dilakukan Miyano kita lanjutin dulu ya ke ceritanya. Seperti siswa Jepang pada umumnya, Junko melakukan kerja paruh waktu nih sepulang sekolah. Malam hari pada pukul 8.30 tanggal 25 November 1988, Junko kan pulang nih habis dari kerja paruh waktunya kan. Dia pulang naik sepeda. Pada saat itu, Miyano dan juga temennya bernama Shinji Minato lagi berkeliaran di daerah Misato untuk mencari mangsa nih. Mereka nyari perempuan buat diperkosa. Sayangnya yang mereka lihat itu adalah si Junko. Jadi si Miyano ini bilang gini nih ke Minato, lu ntar tendang ya sepedanya si Junko, nanti gue pura-pura baru dateng, terus gue pura-pura nolongin dia. Dah tuh, ditendang lah tuh kan sama si Minato sepedanya si Junko, sampai si Junko ini terjatuh. Minato lalu kabur, sementara Miyano seperti rencana yang tadi, dia pura-pura baru dateng dan nawarin diri buat nganter si Junko ini pulang. Junko pun di sini nggak menolak. Namun ternyata bukannya si Junko ini dianterin pulang ke rumah, tapi Junko malah diarahkan ke sebuah gudang tua, nggak jauh dari tempat si Junko ini tadi jatuh. Si Miyano itu di sini ngancem nih si Junko, awas ya, kalau sampai lo macem-macem gue bunuh lo. Lo tahu kan gue anggota Yakuza? Itu si Miyano bilang. Karena si Junko ini takut ya, Junko ini aja udah. Di gudang ini diterkam lah langsung si Junko sama si Miyano ini kan. Habis dari gudang ini si Junko kemudian dibawa ke hotel dan Miyano menghubungi 3 orang temannya, yaitu Jo Ogura, Yasushi Watanabe, dan Shinji Minato yang nendang sepedanya si Junko tadi. Ya udahlah, disikatlah langsung si Junko ini sama 4 anak gila ini secara bergilir. Habis dipakai bergilir tuh jam 3 pagi pada tanggal 26 November 1988, 4 anak gila ini mau bawa Junko ke rumah orang tuanya si Minato di distrik Ayase Adachi. 4 anak gila ini ngancam si Junko lagi nih dan bilang, awas ya kalau lo kabur, kita ini udah tahu di mana alamat rumah lo dari buku catatan yang ada di tas lo. Kalau sampai lo kabur, geng Yakuza gue bakalan ngebunuh orang tua lo. Dibilang kayak gitu ya jiper lah si Junko. Dia udah aja udah. Nah orang tua si Minato ini cuma datang dalam sebulan tuh cuma beberapa kali lah ke rumah ini. Rumah tempat si Junko ini disekap.
Ketika orang tua Minato datang, Junko dipaksa untuk mengaku sebagai pacarnya Miyano. Tapi di sini sebenarnya orang tua Minato tuh udah curiga bahwa Junko sepertinya diculik nih. Tapi mereka nggak bisa apa-apa juga karena mereka takut berhubungan dengan Miyano yang mereka tahu adalah anggota dari Yakuza. Keesokan harinya pada tanggal 27 November 1988, orang tua Junko ini menelpon polisi nih dan melaporkan kalau anaknya ini hilang. Nah, kemudian 4 anak gila ini nih memastikan agar kedua orang tua Junko tidak mencarinya. Miyano memaksa Junko untuk menelpon kedua orang tuanya dan bilang sama kedua orang tuanya kalau Junko ini lagi nginep nih di rumah temannya selama beberapa hari dan meminta polisi untuk menghentikan pencarian dirinya. Di rumah itu Junko disekap selama 44 hari. Gak cuma disekap, Junko dipaksa untuk telanjang bulat. Junko juga diperkosa lebih dari 400 kali secara bergilir. Sama 4 cecunguk ini 400 kali ya, belum lagi sama geng Yakuzanya. Karena 4 anak gila ini tuh ngundang geng Yakuzanya buat perkosa si Junko juga. Bahkan Junko ini diperkosa oleh 12 pria yang berbeda dalam 1 hari. Gila ini orang-orang. Junko gak cuma diperkosa. Selama 44 hari itu, Junko berkali-kali mendapatkan penyiksaan yang tingkat kekejamannya tuh udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi deh. Udah biadab gue rasa. Sampai sini kalau udah nggak kuat bisa stop ya guys. Oke, kita lanjutin lagi ya ceritanya. Junko nggak pernah dikasih makan ataupun minum. Junko dibiarkan untuk kelaparan dan juga kehausan. Sekalinya dikasih makan sama minum nih, Junko dikasih makan kecoa hidup dan disuruh minum air seninya sendiri. Yang lebih gila lagi, 4 anak gila ini memasukkan kembang api yang masih nyala ke dalam organ intimnya si Junko hingga kembang api itu padam. Hal itu mengakibatkan luka bakar yang cukup parah untuk Junko. Gak cuma sampai situ aja. Setelah itu mereka menjepit putingnya si Junko pakai penjepit, kemudian ditarik sama Miyano sampai putingnya robek. Bener-bener gak ada otaknya nih orang. Junko gak tahu lagi apa yang dia rasakan. Seluruh tubuhnya sudah dipenuhi dengan rasa sakit yang teramat sangat. Kemudian 4 anak gila ini malah menggantung tubuhnya si Junko di atap, di langit-langit rumah. Dan sama mereka dijadiin apa? Dijadiin samsak. Gak cuma sampai situ, habis itu dituruninnya badan si Junko, terus diikat tangannya ke atas dan kakinya juga diikat. Kemudian sama si Miyano, tahu dia apain? Dia ambil barbel besi yang berat banget itu, dia jatuhin ke perutnya si Junko. Ini menyebabkan Junko langsung mengeluarkan seluruh isi yang ada di perutnya. Baru sampai sininya gue udah gak kuat ini bocor ini. Junko di sini udah berharap seluruh siksaannya berakhir. Tapi bukannya berakhir, si Miyano ini netesin lilin panas ke matanya si Junko. Dan yang paling menyakitkan adalah 4 anak gila ini memasukkan sebuah lampu bohlam ke organ intimnya si Junko. Kemudian menggosok-gosokkan lampu bohlam itu sampai meledak di dalam rahimnya si Junko. Hal ini membuat luka robek yang sangat serius di rahimnya si Junko. Setan aja geleng-geleng lihat kelakuan mereka. Saat 4 anak gila ini lagi minum-minum nih, Junko berusaha untuk menelpon polisi. Tapi dia malah ketahuan nih sama si Miyano. Hal ini membuat Junko harus merasakan hukuman lagi. 4 anak gila ini nyiram kakinya si Junko pakai bensin kemudian membakarnya. Membuat seluruh kulit kakinya Junko tuh melepuh. Habis itu, mereka masukin botol besar ke dalam si Junko. Hal ini mengakibatkan pendarahan hebat nih di si Junko. Junko. Dengan kaki yang terbakar dan juga luka-luka di seluruh tubuhnya, Junko tidak lagi bisa berjalan, bahkan tangannya pun tidak dapat menggenggam apapun. Junko sudah tidak tahan dengan rasa sakit yang ada di seluruh tubuhnya. Bahkan pada saat itu Junko bilang gini, "Kalian please tolong bunuh aja aku, bunuh aja aku." Si Junko sampai bilang kayak gitu. Tapi Miyano malah bilang kayak gini, "Enak aja loh, makanya lo tuh jangan kecantikan sok-sok nolak cinta gue. Gak semudah itu lo bisa mati. Gue masih mau nyiksa lo sampai gue puas. Cuma gara-gara ditolak sampai kayak begini, ya Allah, emosi deh." Abis itu si Miyano malah nyuruh si Junko ini tidur di teras balkon tanpa baju sehelai pun. Dan kondisi cuaca waktu itu lagi cuaca dingin yang ekstrim.
Junko pun mengalami trauma, begitupun organ-organ tubuhnya Junko nih. Hingga tubuhnya itu udah menolak waktu dia makan ataupun minum. Junko terus aja muntah-muntah dan itu membuatnya dehidrasi yang sangat ekstrim. Memasuki Januari tahun 1989, penyiksaan demi penyiksaan ini bikin badan dan mukanya si Junko ini jadi nggak karuan gitu. Kondisi fisiknya si Junko ini berubah, wajahnya membengkak, banyak banget luka di sekujur tubuhnya yang mulai membusuk dan mengeluarkan bau yang gak sedap. 4 anak gila ini kehilangan nafsu bejatnya dan sempat mencari korban lain untuk diperkosa. Namun korban baru ini tidak disekap seperti si Junko. Kemudian pada hari ke-43 nih, 4 anak gila ini ngajak si Junko main mahjong. Gimana sih sebutannya? Ya itulah pokoknya. Dah mainlah tuh kan mereka, dan tanpa diduga si Junko ini menang guys. Tapi kemenangannya justru membawa petaka nih bagi si Junko, karena si Miyano ini marah, kemudian dia ini menyiksa si Junko lagi. Miyano ini menghantam perutnya si Junko dengan barbel, menendang dan meninju perutnya si Junko, meneteskan lilin panas ke kelopak matanya si Junko. Luka-lukanya si Junko ini yang tadinya udah mulai kering nih kebuka lagi, dan Junko ini mengalami pendarahan yang sangat hebat. Ngelihat si Junko udah pendarahan kayak gitu ya, bukannya 4 anak gila itu berhenti. 4 anak gila ini terus aja mukulin si Junko. Kemudian menuangkan bensin ke kaki, paha, perut, tangan, sampai wajahnya Junko. Kemudian Junko dibakar. Junko di sini mencoba memadamkan api yang membakar tubuhnya nih sebisanya. Namun karena banyaknya sisaan yang dialami Junko, sekedar buat gerakin tangan aja buat madamin api dia tuh udah nggak kuat. Seluruh tubuh Junko sudah dipenuhi dengan luka bakar, luka lebam, dan pendarahan yang sudah sangat parah. Ia mengalami dehidrasi yang lebih hebat lagi. Seluruh organ tubuhnya mengalami shock, dan siksaan itu berlangsung selama 2 jam non-stop. 2 jam non-stop, woi. Set dah. Hingga akhirnya Junko ini menyerah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Takut ketahuan polisi, mereka ini mencari cara nih untuk menghilangin jejaknya kan. Kemudian 4 anak gila ini membungkus si Junko dengan selimut, ditaruh badannya Junko di dalam drum, kemudian sama mereka diisi sama semen. Pada pukul 8 malam, mereka membuat drum tersebut ke daerah bernama Koto di Tokyo, kemudian mereka membuangnya di situ. Pada 23 Januari 1989, Miyano dan Jo ini ditangkap, tapi mereka ditangkap bukan karena kasusnya Junko Furuta, tapi karena ada kasus lain. Miyano dan Jo ditangkap atas kasus pemerkosaan. Ada gadis yang diperkosa pada saat si Junko masih hidup tadi, yang mereka udah nggak nafsu sama si Junko itu loh. Jadi Miyano dan juga Jo ini diinterogasi sama polisi di tempat yang berbeda. Nah, kebetulan pada saat itu polisi juga sedang menangani kasus pembunuhan juga nih, tapi berbeda kasus pembunuhan. Dan polisi belum menemukan nih pelaku pembunuhan itu. Nah, di sini polisi sempat nih menanyakan kepada Miyano tentang kasus pembunuhan ini. Polisi bilang gini, jangan-jangan kalian ya yang terlibat tentang kasus pembunuhan ini? Aku nggak kalian. Nah, di dalam pikirannya polisi, pembunuhan yang dimaksud adalah pembunuhan gadis lain ini ya. Tapi di pikirannya Miyano, dia tuh mikir kasus pembunuhannya si Junko Furuta. Waktu ditanya kayak gitu, si Miyano ini mikir, jangan-jangan si Jo Ogura ini udah ngaku lagi sama polisi kalau kita ngebunuh si Junko. Nah, di sini akhirnya si Miyano ini jadi buka suara, dan Miyano bilang, iya pak, benar. Di sini saya yang telah melakukan penyiksaan dan juga pembunuhan pada Junko Furuta. Nah, polisi di sini kaget lah. Orang yang dimaksud polisi bukan Junko Furuta. Kejam tapi bodoh ya si Miyano ini. Pas banget di catatan kepolisian nih. Orang tuanya si Junko juga udah update laporannya nih, kalau si Junko itu sepertinya hilang diculik, bukan karena nginep di rumah temennya. Polisi pun kaget nih dengan pengakuan si Miyano. Nah, mendengar pengakuan Miyano ini, di sini polisi langsung menangkap 2 orang temennya lagi. Pada keesokan harinya, polisi benar menemukan drum yang berisi jasadnya Junko Furuta. Polisi di sini sangat mudah menemukan drum yang berisi jasad Junko Furuta karena rambutnya si Junko itu nggak ikut ke semen. Jadi entah apa yang ada di pikiran 4 anak gila ini waktu nyemen. Apa buru-buru, apa gimana, kok bisa gitu rambutnya si Junko tuh ketinggalan. Dan waktu ditemukan mayatnya si Junko itu, masih ada botol yang tertancap di si Junko. Dan Junko ditemukan dalam keadaan hamil. Speechless. Tak lama berselang, persidangan atas kasus ini pun dimulai dan mendatangkan seluruh pelaku. Namun vonis terhadap pelaku dirasakan tidak adil oleh masyarakat. Meskipun mereka menyiksa Junko Furuta sampai meninggal, mereka menerima hukuman yang sangat ringan. 4 anak laki-laki itu mengklaim bahwa mereka tidak menyadari bahwa betapa parahnya luka yang dialami oleh Junko, dan mereka percaya bahwa Junko hanya berpura-pura sakit. Jadi keempat pelaku bukan divonis atas kasus pembunuhan,
tapi divonis atas kasus penyiksaan yang mengakibatkan kematian. Woi, emosi gua. Dan akhirnya dijatuhkan vonis nih kepada 4 orang ini. Shinji Minato dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan setelah bebas mengganti namanya menjadi Nobuharu Minato. Jo Ogura dihukum selama 8 tahun penjara dan setelah bebas mengganti namanya menjadi Jo Kamisaku. Yasushi Watanabe dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan dia tidak mengganti identitasnya. Dan Hiroshi Miyano, si kampret yang jadi pemimpin penyiksaan ini, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan setelah bebas mengganti namanya menjadi Hiroshi Yokoyama. Orang tua Miyano pun juga menjual nih rumah mereka dan memberikan kayak semacam kompensasi gitu kepada keluarganya si Junko sebesar 50 juta yen atau sebesar 425.000 US dollar. Orang tua Junko Furuta ini sangat kecewa dengan hukuman yang diterima oleh para pelaku yang telah membunuh putri mereka, dan mereka juga kecewa banget sama pengadilan karena pengadilan tidak menghukum orang tua dari Shinji Minato, padahal orang tua Minato tahu kalau 4 anak gila ini menyembunyikan Junko di rumah itu. Junko Furuta akhirnya dimakamkan pada tanggal 2 April 1989. Keluarga dan juga teman-teman sekolah Junko juga ikut hadir dalam prosesi pemakaman tersebut. Di sana semuanya larut dalam kesedihan yang sangat mendalam. Salah satu bagian yang paling miris dari kisah nyata ini adalah bahwa pembunuhnya sekarang udah bebas setelah apa yang udah Junko Furuta lalui, dan dengan semua penderitaan itu, para pelakunya, para kriminal itu, 4 anak gila itu sekarang bebas. Dan yang paling parah adalah nggak ada satupun dari 4 anak gila ini yang minta maaf ke keluarganya si Junko. Kesel gak sih? Allah, kesel banget loh gue. Itu dia tadi kisah penyiksaan dan juga pembunuhan kepada Junko Furuta, dan sejauh ini merupakan kasus yang paling bikin gue merinding, paling bikin gue emosi bawainnya, dan paling bikin gue apa ya, sedih gitu. Ya kalian tau lah, bener-bener kejam gitu 4 orang ini tuh. Kayak yang tadi gue bilang, setan aja minder nih ngeliat mereka. Semoga aja kasus ini gak pernah terjadi lagi ya ke depannya, dan semoga aja gak ada lagi orang gila kayak 4 anak gila ini di dunia ini. Oke, stay safe dan stay healthy ya semua. Sekian cerita gue kali ini, makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, komen kalau kalian mau kasih ide dan juga saran nih buat kasus apa yang mau gue bahas di video selanjutnya. Bisa juga DM gue di Instagram. Dan jangan lupa klik tombol subscribe kalau kalian pengen update informasi dari channel gue. Oke, see you on my next video. Bye! Oh my god.